Kembali di iNews Malam, pemirsa, jelang puncak ibadah haji, operasional bus sholawat yang mengangkut jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram akan diberhentikan sementara. Bus sholawat akan beroperasi kembali pada 2 Juli mendatang. Jelang puncak haji, operasional bus sholawat akan berhenti sementara. Pada hari ini bus sholawat beroperasi setengah hari. Jemaah masih bisa menikmati layanan bus sholawat untuk berangkat dan pulang sholat Jumat di Masjidil Haram. Bus sholawat kemudian akan berhenti total mulai tanggal 6 hingga 13 Zulhijjah atau pada 24 Juni hingga 1 Juli mendatang. Sesuai rencana untuk layanan transportasi sholawat itu mulai tanggal 6 Zulhijjah sudah kita hentikan sementara. Namun pada masa puncak di tanggal 5 Zulhijjah berkenan dengan closing date penerbangan tanggal 5 Zulhijjah tersebut kebetulan hari Jumat, maka layanan bus sholawat itu kita berikan untuk jamaah yang akan melaksanakan sholat Jumat masih kita layani. Bus sholawat adalah bus yang beroperasi selama 24 jam mengantar jemaah dari hotel ke Masjidil Haram. Mulai 6 Zulhijjah, armada bus sholawat akan disiapkan untuk layanan transportasi ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Bus sholawat akan kembali beroperasi selepas puncak haji pada 14 Zulhijjah sampai 6 Muharram atau tanggal 2 hingga 22 Juli mendatang. Dari Mekah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Salah satu kewajiban jalan jemaah haji setibanya di Mekah, Arab Saudi adalah melaksanakan umroh wajib. Koperasi Ampuri mengantarkan para calon jemaah haji prioritas untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah haji dari seluruh Indonesia berdatangan ke Tanah Suci Mekah untuk melakukan ibadah haji. Salah satu ibadah yang wajib dilakukan setibanya di Mekah adalah melaksanakan umroh wajib atau umroh perdana. Sebanyak 178 jemaah koperasi Ampuri mengikuti umroh wajib di Masjidil Haram. Kita semua berganti pakaian di atas pesawat karena kita mengikuti alam-alam untuk melaksanakan umroh wajib yang pertama. Sampai tiba di Tanah Suci, kita langsung melaksanakan ibadah umroh seperti itu. Luar biasa karena banyak orang yang mendambakan untuk bisa pergi haji maupun ibadah umroh. Jadi ketika dia sampai di tanah air, di Tanah Suci, dia langsung hatinya bergetar. Sebelumnya para jemaah ini melakukan mikat di atas pesawat ketika sampai di wilayah Ya'lamlam. Selanjutnya jemaah pria mengganti pakaian dengan ihram. Selama proses umroh wajib, tak sedikit jemaah yang merasakan pengalaman luar biasa meskipun cuaca di Mekah mencapai 47 derajat Celcius. Serat suasana Masjidil Haram yang penuh sesak tak menyurutkan niat jemaah untuk terus melakukan ibadah di Masjidil Haram sebelum puncak haji tiba. Dari Mekah, Arab Saudi, Rizka Indah, iNews melaporkan. Sebelum melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah haji terlebih dahulu bermalam di Mina. Dan bagaimana suasana serta cuaca di Mina, Arab Saudi sebelum didatangi para jemaah haji? Berikut laporan rekan Dedi Prasetya Sitem dan Endang Gunawan dari Mina, Arab Saudi. Ya pemirsa, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan puncak haji tahun ini yaitu pada tanggal 27 Juni 2023. Wukuf akan dilaksanakan di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sementara saat ini saya sedang berada di Mina, yaitu di mana tempat nantinya jemaah haji akan berkumpul untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Cuaca di sini cukup panas atau termasuk panas karena seperti Anda lihat saya memakai penutup kepala karena suhu di sini sekitar 43 derajat Celcius. Cukup berbeda jauh dengan di Jakarta yang sekitar 30 derajat Celcius. Bisa Anda lihat di sana, itu adalah tenda-tenda yang didirikan sebanyak 100.000 tenda berpendingin udara yang telah didirikan oleh pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu, Mina ini juga disebut dengan kota tenda. Area ini seluas 20 km persegi. Nantinya jemaah Indonesia juga akan berada di tenda-tenda yang telah ditetapkan
Namun tendanya itu cukup nyaman karena berpendingin udara, ada kasur dan juga ada karpet. Jadi untuk membuat jemaah haji tetap nyaman selama berada di tenda. Sementara di sisi kanan saya ini adalah lokasi nantinya jemaah akan melempar jumroh. Bisa Anda lihat di sana saat ini belum ada aktivitas sama sekali karena memang rangkaian ibadah haji belum dimulai. Dari Mina, Mekah, Arab Saudi, Dedi Prasetya Sitem, Endang Gunawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usaha kelapa sawit memiliki kompleksitas persoalan mulai dari hulu hingga ke hilir. Beragam persoalan ini diharapkan dapat terselesaikan dengan munculnya Rumah Sawit Indonesia (RSI). Deklarasikan Rumah Sawit Indonesia. Berikan tepuk tangan beri untuk Rumah Sawit Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia, Kacuk Sumarto, saat deklarasi Rumah Sawit Indonesia atau RSI di kantor PPKS Medan, Jalan Brigjen Katamso Medan, Sumatera Utara, Jumat pagi. Rumah Sawit Indonesia akan menjembatani seluruh stakeholder yang berkaitan dengan kelapa sawit, mulai dari petani hingga pengusaha bahkan dengan pihak perbankan. Kacuk menjelaskan ide mengintegrasikan secara vertikal berbagai persoalan sawit mulai dari hulu hingga ke hilir sudah dimulai dari tahun 2019 lalu. Ide ini muncul setelah melihat berbagai fenomena yang terjadi baik di tingkat petani sawit hingga perusahaan yang berkecimpung dalam industri kelapa sawit. RSI akan menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan juga mendorong industrialisasi kelapa sawit sehingga bisa memberikan nilai yang lebih bagi kesejahteraan bersama. Ini merupakan organisasi yang kita dari dulu sampai hilir, tentunya yang harus berbadan hukum, bersifat korporasi dan kelapa sawit yang merasa mempunyai kebijakan. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Nasional, Sahat M. Sinaga, mengapresiasi berdirinya Rumah Sawit Indonesia. Diharapkan dengan adanya RSI dapat mempunyai satu suara dan didengar oleh pemerintah. Sahat juga berharap RSI dapat mengubah sawit yang semula ini dianggap objek menjadi subjek yang merupakan ultimate goal yang harus dicapai. Sahat juga menambahkan bahwasanya pengusaha sawit merupakan sumber devisa yang perlu dihargai. Cara lain, para petani itu suaranya itu didengar. Bagaimana merubah sawit itu dari objek menjadi subjek, harusnya itu inti ultimate goal yang harus dicapai. Dalam deklarasi ini juga turut dihadiri Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdalifah, Ketua Aspek Pirstiono, dan Direktur PT PN 5 Jatmiko Santosa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tamalangkun menanggapi terkait dugaan praktek pungutan liar di rutan KPK. Tamalangkun meminta agar Dewas KPK melakukan penegakan hukum jika dugaan pungli memang benar terjadi. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tamalangkun menanggapi terkait dugaan praktik pungutan liar pungli oleh oknum petugas rutan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dugaan praktik pungli itu diketahui oleh Dewas Pengawas KPK terkait oknum petugas rutan KPK yang menerima uang pungli hingga 4 miliar rupiah dari tahanan KPK dan pihak yang terkait. Tamalangkun selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo meminta agar KPK melakukan penegakan hukum jika dugaan pungli memang terjadi di rutan KPK benar terbukti. Pertama, terkait dengan adanya dugaan pungli di rutan KPK ini, buat kami ini salah satu hal yang menyedihkan ya. Artinya lembaga yang dikenal dengan integritasnya ternyata masih ada dugaan korupsi di sana. Itu hal pertama yang kemudian menurut kami ini hal-hal yang tidak baik ya kalau memang itu dibiarkan. Dalam pandangan kami tentu dari Partai Perindo akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh KPK. Tentu saja tidak hanya menghukum pelakunya, tetapi menelusuri kemana aliran dananya. Sehingga siapapun yang bertanggung jawab, siapapun yang menikmati, siapapun yang mengubah bentuknya, asal-usulnya itu semua harus diproses secara hukum.
Selanjutnya, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tamalangkun berpesan kepada Dewas KPK agar menjalankan tugas seperti mendalami informasi di internal hingga mengambil keputusan jika dugaan itu terbukti benar. Dari Jakarta, Anissa Setiarani, Yudi Permana, iNews melaporkan.